Jadi Kiai Kanjeng ini beberapa kali sudah membubarkan diri. Itu kita ndak eman, bubar ndak masalah. Urip gak masalah, mati gak masalah. Di Kiai Kanjeng itu ukuran pertama akhlak. Di Kiai Kanjeng tidak ada rekrutmen, tidak ada pemecatan, tidak ada narik orang masuk dan tidak ada nyuruh orang keluar. Belum pernah dan tidak akan pernah. Jadi semuanya alamiah berdasarkan interaksi murninya hati mereka dan bersatunya gelombang pikiran mereka. Pelanggaran nomor satu akhlak. Akhlak itu bisa soal perilaku pribadi, bisa soal menyalahi komitmen segala macam ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kenapa bukan akidah nomor satu? Kok akhlak? Jadi mestinya kan akidah, akhlak, martabat. Jadi hitungan Kiai Kanjeng nomor 2 martabat. Jadi Kiai Kanjeng tidak akan pernah menerima pementasan semahal apapun kalau itu mengganggu martabatnya. Kita tidak bisa menjadi bagian dari sebuah kepentingan, misalnya kelompok politik tertentu. Jadi ada teori sosiologi bahwa di Indonesia sekarang sebenarnya segala sesuatunya tergantung kepada sambung tidaknya bupati sama rakyat yang paling kecil di bawah. Dan itu saya pandu benar. Jadi bupati saya naikkan untuk menciptakan formula kepemerintahan dan formula pengelolaan komprehensif seluruh segi pembangunan dan manusianya. Kalau akidah nanti dulu, akidah ini tidak jadi pemikiran. Karena begini teman sekalian, kalau Anda milih kafir, Anda milih Muslim, Anda milih Kristen, Anda milih Buddha, itu Anda tidak bertanggung jawab kepada saya dan kepada siapapun. Yang berhak meminta pertanggungjawaban Anda adalah Tuhan. Jadi yang selain Tuhan jangan ikut-ikut. Jadi saya tidak akan mengkafirkan orang karena itu bukan hak saya. Yang penting outputnya akhlaknya baik. Jadi Kiai Kanjeng ini jangan pikir yang santri cuman Islamianto saja, yang santri beneran lah. Dari pesantren, ngajar di pesantren, kiai, imam ya, pemenang karaoke dangdut se-Jawa Tengah. Yo Jijit Joko, gue ya ming Gendo Malioboro aslinya. Ini semua tidak ada, yang santri tidak ada. Dan kita tidak pernah mempengaruhi mereka untuk sholat atau tidak sholat. Karena kita percaya kepada cuaca, kita percaya kepada aura, kita percaya kepada iklim. Yang tidak dilakukan Indonesia adalah menciptakan iklim yang resonansinya ke seluruh dunia. Karena pemimpin kita tidak punya uslub, tidak punya balaghah. Uslub itu tata komunikasi dan sastra komunikasi. Uslub itu adalah ketinggian diplomasi. Kita tidak punya pemimpin yang memiliki ketinggian diplomasi. Ngomong swadaya pangan, dia lupa bahwa itu menyakiti negara-negara yang kita import. Ya garam, ya beras, segala macam. Dia tidak berdiplomasi sama sekali. Jadi nggak ngitung. Saya punya banyak sekali catatan dari yang saya bilang tadi, buku yang dipakai oleh pemerintahan kita sekarang, yang pelaksanaannya sama sekali tidak berdasarkan prinsipal orkestra musik. Tapi itu nggak usah kita perpanjang. Saya kembali ke Kiai Kanjeng. Jadi saya tidak tanya Pak Is, Toto itu bersama saya sejak Kedung Ombo. Saya ngurusin bertengkar sama Pak Harto dan kejar-kejaran sama tentara sama polisi sampai tidur di sawah segala macam yang kasus tahun 80-an akhir itu. Saya tidak pernah tanya kepada Toto agamanya apa. Baru ketika Kiai Kanjeng saya ajak umroh sama Mbak Via, Toto SMS Zaki. Zaku aku ora dijak. Loh, Islam toh? Wah. Ternyata dia yang paling khusyuk di sana. Dan Zainul Arifin yang begitu santri, begitu ahli zikir, sholawat, itu di sana ngikut Kiai Haji Toto Raharjo. Coba gue. Jadi menentukan tawaf wis ping pira itu ngikut Toto. Dan yang nangis pertama melihat Ka'bah Toto, gue absurd tenan. Jadi saya tidak pernah bertanya. Saya percaya kepada manusia dan saya tidak boleh kalau dia menjadi orang Islam karena saya tidak mau terdaftar di situ. Dia harus lillahi ta'ala dengan menjadi apapun dengan landasan Tuhan secara otentik gitu. Jadi makanya saya tidak mau jadi kiai karena saya tidak mau ada di antara Anda dan Tuhan. Karena di antara Anda dan Tuhan harus kosong. Satu-satunya yang boleh jajar sama Allah di situ adalah Muhammad Rasulullah SAW. Saya tidak mau terlibat di dalam
daftar gangguan terhadap orang sholat. Orang sholat dalam arti syar'i maupun sholat dalam arti sosial, dalam arti kebudayaan dan seterusnya. Jadi di Kiai Kanjeng ini akidah kita biarkan tanpa kita mempengaruhi mereka untuk menjadi orang soleh. Tapi kita tidak pernah mempengaruhi. Tapi lambat laun Anda akan melihat loh, mereka ini santri ternyata. Karena mereka memang santri, hatinya suci kok. Saya nggak ragu-ragu ngomong suci, Mas. Pertama Anda ngomong otentik dulu. Kalau otentik itu berarti Anda murni. Kalau Anda murni berarti Anda asli. Kalau asli itu suci. Ya memang begitu. Suci itu bukan milik Allah. Loh, kita setiap hari harus mensucikan diri kok, ragu-ragu ngomong suci. Nah, yang disebut kedaulatan adalah ketika Anda berpendapat, pendapat Anda itu suci, artinya benar-benar otentik pendapat Anda, meskipun berasal dari wacana bermacam-macam yang Anda verifikasi. Menurut teorinya Sabrang, negara kita ini aja mutanajis. Kan ada 4 macam air, tohir, mutohir, musamas, mustakmal, mutanajis. Jadi air yang untuk wudhu itu 1 yang suci dan mensucikan, 2 tidak bisa dipakai wudhu karena dia memenuhi syarat tapi dibiarkan terlalu lama kena macam-macam, akhirnya tidak bisa dipakai wudhu. Yang ketiga, mustakmal, sudah pernah dipakai orang, terus dipakai wudhu oleh kita menjadi tidak sah. Terus yang keempat adalah yang sudah dimasuki racun, bakteri, dan kotoran-kotoran yang najis. Sekarang Anda lihat, pikiran Anda tentang sesuatu hal itu yang mana? Itu suci dan mensucikan, ataukah dia sudah terlalu lama orang berpendapat begitu tanpa ada kreativitas, tanpa ada pembenahan, terus Anda pakai terus, berarti dia kan air, bukan air musamas. Atau Anda diajari di kampus untuk mementingkan pendapat orang lain ketika bikin skripsi, sehingga tidak boleh pendapat Anda sendiri yang diutamakan. Jadi Anda dididik untuk menciptakan skripsi-skripsi mutanajis. Betul enggak? Karena Anda dilarang berdaulat atas diri Anda sendiri. Nah, saya ketika di Undip, di UNER, saya tidak mengecam seperti itu. Anda itu dilatih untuk tahu mutanajis itu bagaimana sampai tamat. Setelah itu Anda tahu untuk tidak mutanajis lagi, gitu. Kan saya akali seperti itu supaya senang hatinya dosen-dosen. Itu yang namanya diplomasi, Mas. Kan kita harus berdiplomasi, harus menciptakan kenikmatan yang maksimal, yang sifatnya halal dan thayyib atas setiap manusia. Nah, ketika Anda berpendapat tentang kesenian, kebudayaan, jazz itu kenapa dia improv? Karena dia ingin mensucikan diri terus. Karena kalau dia seperti CD, berarti dia mustakmal. Sudah dipakai kemarin, sudah di CD-in, kenapa lu pentasin lagi, kan begitu. Nah, itu yang disebut improvisasi, itu kan ijtihad menuju kesucian. Nah, sekarang silakan Anda ngukur masing-masing. Negara kita ini negara apa? Tohir mutohir apa? Musamas apa mustakmal apa mutanajis? Dulu waktu proklamasi dia masih mustakmal saja. Sudah dipakai orang Eropa, kamu pakai. Yang jajah aja pakai kerajaan, kamu republik. Thailand aja kerajaan, Jepang aja kerajaan, Belanda aja kerajaan, Jerman kerajaan, Spanyol, Belgia, Monaco, semua kerajaan. Kita berlagak republik. Tapi itu pertolongan Allah kepada kita karena rajanya juga kacau. Jadi sudah hidup itu muter-muter. Jadi Anda tiap hari harus improvisasi, terus-menerus menemukan yang terbaik dari yang buruk-buruk ini. Karena tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Karena dia bertemu dengan manusia, dan manusia diberi akal oleh Allah, diberi kreativitas oleh Allah, diberi tajalli oleh Allah, sehingga setiap yang buruk menjadi baik di tangan Anda, karena Anda khalifah dan diberi fasilitas kekhalifahan oleh Allah. Itu kalau wiritannya wa ma romaita idh romaita walakinnallaha rama. Silakan fitnah saya, silakan kamu lemparkan keburukan dan kejahatan kepada saya, kamu lemparkan segala macam yang membunuh saya, silakan. Saya tidak memiliki nyawa saya, sehingga saya tidak akan punya hak untuk marah kepada orang yang membunuh saya. Tetapi kamu berhadapan sama yang memiliki nyawa saya. Ini ilmu tentang itu. Dan Kiai Kanjeng, teman-teman sekalian, kamu pikir ini bertaruh susu anaknya untuk berani menjadi Kiai Kanjeng? Bagaimana wong kita tidak punya gaji? Terus bagaimana kita berani hidup dengan Kiai Kanjeng?
Kita tidak bikin proposal, kita tidak mengajukan untuk berkarier, kita tidak punya jaminan apapun untuk dapat nafkah. Ini bertaruh nyawa anak-anaknya. Jadi kamu pikir ini pemusik? Bukan, mereka orang yang berani mati untuk membuktikan bahwa Allah bertanggung jawab dan sayang kepada orang yang cinta kepadanya. Bagaimana jamin sampai 22 tahun mereka berkumpul? Hidup dari mana? Siapa yang jamin? Sponsor tidak ada. Semua orang berpikiran Kiai Kanjeng itu punya sponsor tetap. Dan benarlah mereka, sponsor tetap itu namanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek nggak disayang Allah, bagaimana mereka bisa hidup? Termasuk saya. Dan seluruh kegiatan Ma'iyah itu betul-betul adalah bukan uji nyali, bukan. Yang saya uji itu bukan keberanian saya dan kayaknya, yang saya uji itu adalah bahwa Allah itu benar ngomong, dia bertanggung jawab kepada hambanya. Dan itu saya ingin buktikan bahwa Allah benar-benar bertanggung jawab.